Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh penyelesaian soal untuk tour quotation, ya. Ini perhatikan ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin pemirsa, terutama untuk siswa SMK maupun mahasiswa jurusan pariwisata, dalam menyusun tour quotation ini harus yang pertama ini memahami soal terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu menentukan data industri pariwisata yang akan digunakan. Ini dua dulu aja ya. Jadi dengan dua kita pahami baru kita bisa. Oke, saya akan highlight untuk pemahaman soal. Di sini ada grup dari Inggris. Ini kunjungan ke wisata 3 hari 2 malam. Jumlahnya perhatikan 24 orang. Kedatangan dengan Garuda dari Jakarta ke kota Anda, kemudian pulangnya melalui Jakarta di sini. Tapi dia langsung ke London ya. Dia akan kembali. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa penanganan untuk tiket atau penanganan untuk penerbangan ini adalah untuk domestik ya, bukan internasional, karena kita tidak menyediakan tiket. Dan kemudian yang kedua, di sini juga ada transit ya. Nah, kita lanjut ya, hotel bintang. Perhatikan 4 sharing dan sama. Tour guide menggunakan bahasa Inggris. Nah, perhatikan di sini kalau turnya half day berarti cuma 2, tapi kalau untuk full day 4 objek. Makan seluruhnya di luar hotel. Ini pernyataan jebakan teman-teman ya, kecuali breakfast dan dinner di hotel ya. Berarti artinya lunch itu di lokal restoran. Nah, untuk breakfast dan dinner ini di hotel. Perhatikan yang dipilih adalah Indonesia Food. Terus kemudian dari kondisi tersebut kita diminta untuk membuat FOC 1, kemudian miscellaneous atau dana lain-lain ya 5%, agent komisi 10%, dan markup atau dalam istilah bisnis ini profit ya 10%. Nah, kemudian harga disesuaikan dengan lembar informasi yang tersedia. Ini kalau dalam dunia bisnis namanya data confidential tarif. Kursnya 14.000 hari ini, artinya berarti harga yang kita belanjakan adalah menggunakan rupiah, tapi begitu kita jual itu dikonversi ke dolar. Pelaksanaannya ini Desember contoh ya. Oke, sekarang menginjak ke menentukan suatu data. Di dalam data ini penerbangan dari Jakarta ke kota kita tibanya jam 12. Perhatikan ya. Berarti di sini ada setengah hari. Saya akan coba membuat suatu draft saja untuk itinerary ya. Ini namanya draft itinerary. Hari 1 atau D1 datang jam 12. Ini rival ya, berarti di bandara. Karena tadi ketentuan di atas itu adalah kalau half day tour itu ada 2 objek, maka di sini tulis 2 objek wisata. Hari 2 ini full day ya, berarti 4 objek wisata. Hari ketiga perhatikan, sepintas di sini cukup membingungkan ya. Karena hari ketiga ini untuk keberangkatannya pada pukul 12.15. Artinya di sini teman-teman harus membuat suatu gini, draft mundur. 12.55. Kita lihat keterangannya. Minimum connecting time ya, jadi domestik ke domestik itu 1 jam, tapi kalau domestik ke internasional ini 2 jam. Karena contoh nih, ini dari Lombok misal ya,
menuju ke Jakarta. Artinya kan domestik ke domestik. Maka kita menganut kepada yang ini aja. 1 jam. Artinya jam 12.55 dikurangi 1 jam 11.55 ini sudah ada di airport, atau artinya check in airport kan. Sebagai seorang operator, namanya proses check in itu kan boarding time nih, berarti kita tarik maksimal sekali itu adalah jam 11.25. Ini sudah drop airport. Nah, ke atasnya lagi baru, karena ini adalah internasional, rata-rata mereka itu menikmati makan pagi cukup lama ya. Paling cepat ya idealnya sih jam 9 mereka baru starting ya. Tapi karena mungkin kita ingin memberikan ada 2 kesempatan objek wisata, maka ini setelah makan pagi pukul 8 ini out. Nah, artinya dari 8 ke 11 kita punya berapa? 3 jam kan? 3 jam untuk wisata. Bisa dengan menggunakan objek wisata yang berdekatan dan menuju ke arah ke bandara. Kita tulis 2 objek wisata. Anggap saja ini 2 objek wisata untuk half day tour. Artinya hari pertama ini half day, hari ketiga juga half day, sedangkan yang untuk hari kedua full day. Oke, ini kita hilangkan pintik-pintik merahnya dengan don't check special grammar. Nih, ini draft teman-teman ya. Draft ini yang akan kita gunakan di dalam menyusun paket wisata. Nah, lanjut ke menentukan suatu data. Di sini ada hotel. Saya enter aja biar rapi. Hotel tadi yang diminta adalah hotel bintang 4, maka kita pilih dulu untuk hotel bintang 4 sesuai dengan list yang dimiliki oleh perusahaan. Yang lainnya nggak usah diperhatikan. Ini artinya 2 kandidat yang akan dipakai. Sedangkan kamar yang diminta adalah standar ya. Kemudian ini juga standar. Berapa harganya? Yang ini 450, ini juga sama 450. Nah, untuk makan malamnya kita tentukan di sini. Ini kandidat nih, belum pilihan. Lah, kalau sudah kandidat ini ketemu, kita scroll lagi. Perhatikan, ini ke Indonesia ya. Ini rupiah nih. Dan ini sudah termasuk 21%. Termasuk makan pagi. Kalau check outnya boleh diabaikan. Room availability. Nah, room yang tersedia untuk tanggal 24 dan 25, karena kita itu 3 hari 2 malam, berarti kita membeli malamnya itu sebanyak 2. Nah, kita tentukan dulu ya untuk kandidat dulu. Oke, kalau kandidat di hotel 1 ini tersedia 16, artinya masuk. Tapi tanggal 25 ini hanya tersedia 7 kamar saja untuk yang standar. Maka ini tidak terpilih. Maka untuk yang standar ini kita ambil. Lihat, ini ada 20 dan 14. Ini masuk. Artinya penentuan data hotel menggunakan yang poin ketiga. Kemudian meals rate at local restaurant. Ini perhatikan, kita menggunakan Indonesia. Tadi di atas sudah kita pelajari bahwa semua makan di lokal restoran kecuali breakfast dan dinner. Harusnya semua makan itu di restoran gitu aja ya, tapi nggak apa-apa, namanya mengasah otak. Sehingga dengan Indonesia Food yang dipilih itu Indonesia Food dengan harga 70.000 per orangnya. Nah, ini juga sudah termasuk tax. Nah, transport lokal, perhatikan 24 orang teman-teman ya. Untuk harga half day ya. Ini half day dan full day ini kita sorot dulu. Ya, kalau untuk half day itu maksimumnya 5 jam.
maka kita ambil seatnya untuk capacity seatnya, karena 24 kita ambil yang ini, full day nya yang ini ya. Jadi kalau orangnya 24, kenapa harus 28 kebesaran, cukup yang 13 sampai 27. Oke, yang ini diabaikan aja ya. Ini ada hanya untuk data ya, namanya data confidential tarif. Kalau untuk overnight itu apa sih? Overnight itu kita sewa bis tapi bermalam gitu loh. Tapi karena ini di kota kita, bisnya di kota kita juga, maka full day mereka pulang lah gitu aja. Artinya tidak overland. Maka yang dipilih full day dan half day aja. Perhatikan sini teman-teman. Untuk seluruh harga ini sudah termasuk ya, inklusif parkir dan fee. Nah, sedangkan untuk entrance fee ini termasuk supervisor itu retribusi lah ya. Jadi udah termasuk harga ini. Driver tipnya ditentukan 300. Ya. Kita menggunakan yang bus kan, bukan yang elf. Yang lainnya kita jika ada local traditional transport, maka kita memberikan suatu charge 100.000. Nah, dari mana kita menentukan? Tergantung dari teman-teman ini ya. Kalau misalnya teman-teman di sini di dalam penyusunan draft itinerary ada local transportnya, contoh ya, harus menggunakan local transport gitu, maka tulis aja di sini ada penggunaan local trans. Artinya berarti nanti akan ditambahkan 100.000 per orangnya. Scroll lagi ke bawah. Nah, untuk transfer service ini tidak ada request dan boleh diabaikan aja. Entrance fee memberikan suatu asumsi bahwa setiap tempat wisata per orangnya itu kena biaya Rp5.000. Ini ya. Nah, kita punyanya ada berapa tadi? Nih, scroll lagi. Ini 2, 4, 2. Berarti 8 objek wisata. Tour guide fee yang diminta adalah Inggris, maka kita ambil Inggris, guide Inggris dengan biaya half day dan full day. Nah, ini diambil 2 kali full day dan 2 kali half day dan 1 kali full day bayarnya nanti. Dari sini udah ya, jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah kita menentukan data vendor yang tadi saya sorot-sorot ini mulai dari atas, tapi bukan dari sini ya, mulai dari data. Ini yang namanya data, saya kasih keterangan lah, industri pariwisata yang dipakai. Yang mana nanti akan kita masukkan ke dalam format hitungan. Sekarang akan saya blok lagi dengan warna biru ya. Kalau ini kan tadi yang kedua ya, menentukan data warna kuning. Tapi sekarang saya akan memasukkan komponen industri ke sini. Nanti teman-teman bisa ambil format tour komponen ya. Jadi tour komponen ini saya kasih warna hijau ya, biar sama. Kembali lagi tadi ke soal. Slide. Masuk ke dalam hitungan nggak? Tidak, berarti hilangin. Nah, sekarang mana yang akan ini untuk hotel? Ini yang masuk hitungan ya. Berarti menggunakan ini dengan harga sekian. Ini saya blok aja. Dinernya di sini 70.000. Nah, kita sorot lagi aja. Ini nggak usah. Ini karena industri tour komponen yang akan dimasukkan ke format hitungan ya. Terus kemudian ini nggak usah, karena ini hanya untuk memilih menentukan hotel apa yang akan kita pakai. Ini kan udah kelihatan ya sini tadi. Sekarang lunch ini digunakan ya, harga 70.000. Terus kemudian half day ini juga digunakan, kita sorot lagi, digunakan dengan harga 12 ini kita gunakan, yang ini 2 sama. Terus untuk driver tip, nah ini kita gunakan, kita blok warna biru juga. Driver ini nggak usah, local transport ada, kita masuk. If need itu artinya jika memang dibutuhkan, karena tadi tour itinerary kita ada, maka
Di dalam format perhitungan juga ada ya. Nah, kemudian transfer in diabaikan, yang entrance fee kita blok biru. Yang ini English kita blok biru. Ini tujuannya agar teman-teman paham. Kalau udah expert sudah nggak perlu seperti ini. Ikuti saja bagaimana teman-teman ingin menjadi expert ke kelasnya saya, cukup klik tombol gabung atau join. Biayanya murah, hanya 1 cangkir kopi kelas premium. Ya, oke ya. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita ikuti memasukkan data yang sudah saya sorot biru ini ke dalam komponen perhitungan tour quotation. Sekarang kita akan memasukkan tour komponen ke dalam format kalkulasi biaya. Tapi di sini mestinya kan menggunakan, harusnya nih pakai Excel ya. Tapi karena ini soal kertas manual, pakai pulpen, maka nanti saya pun akan membuat suatu teks saja. Ya, teks dalam bentuk Word ya. Kita bantuan dulu untuk seperti ini ya. Kita copy dulu seperti ini teman-teman. Untuk tour komponen yang kita blok ini kita copy ini ya. Jakarta 450. Ingat 2 malam ya. Jadi nanti perhitungannya kita akan membuat nama komponennya ada dulu. Oke. Berarti ini pakai yang standar kan? Standar. Kemudian ini scroll ke bawah. Nah, untuk lunch ya diurutin aja ya sesuai dengan ini ya. Lunch. Berapa kali sih lunch? Maka kita akan kembali ke sini. Hari pertama ini ada lunch, dinner. Hari kedua breakfast, lunch, dinner. Hari ketiga ini sensitif nih teman-teman, 11:30 sudah drop di airport ya kan? Penerbangan jam 11.55 ditambah 1 jam ke Jakarta, jam 12.55, jam 1 ya. Berarti ini kita nggak usah kasih lah ya, biar mereka makan sendiri di bandara Jakarta. Perhatikan teman-teman, di sini ada 2 kali lunch, 2 kali dinner, 2 kali breakfast ya. 6 kali makan. Maka di sini di dalam ini kita tulis lunch. Resto. Ini dikasih ya, Indonesia Food ya. Nanti jangan disingkat ya. Oke, kembali lagi ke scroll. Lunch ini sudah. Baru ini ke transport. Nah, ini teman-teman, sedikit rancu saya. Saya berpikir karena itu setelah makan malam dimungkinkan itu bisnya harus bermalam, maka ini kita ganti aja, jangan yang di full day ini ya. Diralat ya. Sepertinya sih maunya soal demikian. Sepertinya, cuma karena saya bukan guru, maka saya akan mencoba overnight. Lebih baik mahal, karena perhatikan di sini selisihnya 500.000 ya. Lebih baik itu untung tambah daripada seorang tour operator itu nombok gitu ya. Maka amannya adalah di overnightnya. Oke, masukkan ke tour komponen. Half day transport ya, kita kasih transport. Half day ini 2 kali, kemudian transport full day 1 kali. Ini sudah. Scroll lagi ke bawah, di sini ada driver tip ya. Driver tip sama local transport. Gak apa-apa, biar transport aja, ini kita langsung biar transport semua ya. Jadi local transport 1 kali ya. Baru driver tip.
nilainya 300 kan. Scroll ke bawah, sini ada entrance fee ya. Entrance fee 5.000 kali 8 kan tadi. Oke. Tour guide English, karena ada 2 kali full day ini kan, berarti tour guide-nya demikian teman-teman. Sorry, 2 kali half day. Terus yang ini 1 kali full day. Kalau lagi dah komponennya demikian. Sekarang apakah tidak ada refreshment? Kita cek lagi pelan-pelan ya teman-teman. Memahami soal itu sangat susah ya. Pelan-pelan scroll lagi datanya. Apakah ada yang belum disorot ini warna biru? Nah, ini ada snack dan soft drink ya. Untuk Indonesian berarti ini ada masuk. Cek lagi ya pelan-pelan teman-teman. Komponennya apakah sudah masuk semua? Hotel sudah, makan sudah, snack sudah, transport sudah, driver sudah, lokal sudah. Kalau yang transfer service ini karena hari ketiga ada ya hampir setengah hari ya, sekitar 3 jam, maka saya tidak akan ngambil transfer service, tetap pakai yang half day ya, maka ini tidak kita hitung ya. Tapi saya sih memahami untuk soalnya seperti ini ya, maunya soal bagaimana, karena di sini kita hanya diminta untuk membuat ini aja, sesuai dengan objek wisata yang ada di kita, maka ya saya akan ngambil yang 2 kali half day. Oke teman-teman, sekarang kembali lagi ke sini. Untuk meals, lunch, berarti di bawahnya lunch ya. Berarti di sini ada dinner, hotel, berapa kali? 2 kali ya. Ini juga 2 kali ya dengan Indonesia Food. Ini snacknya atau refreshment 3 kali karena 3 hari setiap hari. Oke, saya ulangi. Cek, sepertinya sudah semua. Pelan-pelan. Oke, untuk dinner di hotel, ini lokal restoran. Dinner di hotel, ini ada 70.000 ya dinernya, sudah 2 kali kali 70. Sekarang dari yang sini ini baru teman-teman kita masukkan seperti ini. Nomornya dibelakangkan ya. Lebih kurang demikian teman-teman. Baru ini kita hitung nomor 1, 2, 3, 4. Ada 11 tour komponen yang dipakai untuk 3 hari 2 malam. Di antaranya seperti ini. Ini sih saran saya, karena ini pakai manual ya teman-teman, jangan gunakan ketika teman-teman atau kalian bekerja di Travel Agent, gunakan pakai Excel.
Jadi perhitungannya sudah nggak bikin ya harus menggunakan alat bantu seperti otak dan apa namanya, kalkulator. Oke ya. Baru di sini teman-teman, karena ini standar, kita masukkan komponennya di dalamnya ini. Dalam kurung artinya di satu keterangan. Maunya dari Pak Guru itu demikian. Ini kan udah malam ya, kali 40, 450. Hitungannya. Ini kan harga satu kamar 450 kali 2 malam. Hasilnya dibagi tadi kan 2 orang ya, dibagi 2 orang, twin, karena saya masukannya kemana, hasilnya ke sini. Yang ini dikasih strip aja biar jelas. Lunch di restoran, lihat data. 70.000 kali 2. Dinner di hotel. Dinner di hotel 70.000 juga. Snack 3 kali. Berapa harganya? 25.000. Half day transport berapa harganya? 1.200.000 sama 2.800.000. Dikalikan 2, 2.400.000. 2.800.000. Nah, ini perilaku yang salah karena untuk transport ini harusnya berada di fixed cost. Seperti ini teman-teman. Local transport. Ini bisa variabel, bisa fixed cost karena kaitannya dengan transport ya. Jadi ini dinamakan menjadi suatu semi variable cost. Masuknya ke variabel aja. Ini 1 kali harganya berapa rate-nya? 100.000. Jika mau dimasukkan ke fixed cost berarti dikalikan 24. Tapi jika masuk ke variabel dikalikan orang kali 1. Saya akan memasukkan ke yang variabel aja. Driver tip 300.000 kan, 3 hari kali 300.000 masuk ke komponen sini. Entrance fee 5.000 kali 8 per orang masuknya ke sini 40.000. Tour guide half day berapa biayanya? 250 dan 450. Kali 2 500.000 kali 1 450.000. Nah, selanjutnya dari ini kita tambahkan. Nah, ini kan teman-teman harus menggunakan kalkulator ya. Hasilnya 70 50. Masukkan ke sini. Yang ini tambahkan juga.
945. Berapa total cost-nya? Ini dibagi, nah, cara gini teman-teman, saya copy aja. (24) hasilnya ditambah yang ini, buka kalkulator lagi, tambah 70/50 dibagi 24, hasilnya 293,75 ditambah 945, sehingga total cost-nya 123.875. 123 lupa 875, 1 juta ini cost per pack. Ini sedikit rancu teman-teman ya, karena di dalam soal saya perhatikan ada kita suruh menghitung 5% untuk dari ini miscellaneous, sedangkan miscellaneous itu kalau menurut teori nih dan pelaksanaan di lapangan itu sama, itu adalah hasilnya dari total cost. Jadi ya, ini kan cost per pack atau disebut sebagai total cost ini ya, saya kasih ini total cost per pack maksudnya. Nilainya 1238750. Nah, kita ambil untuk miscellaneous-nya itu. Nah, kita tambahkan di sini teman-teman. Ini silahkan kalau menggunakan kertas berarti dikasih oret-oretan saja sini ya, dikasih notepad ya. Jadi saya mau kasih ya pura-puranya aja lah menggunakan kertas textbook ini, kasih keterangan. Miscellaneous, misel 5% dari ini, sama dengan ini benar ya, kali 5%, hasilnya 61937. Kita round up ya, jadi 62 boleh ya, ini per orang. Maka di sini teman-teman tambahkan saja cost per pax ditambah gini, misel dengan 5% dari total cost, sama dengan demikian teman-teman. Nah itu 62.000 hasilnya. Nah, buka kalkulator lagi, 1238750 ditambah 62.000, 1.750, 1.300.750, 1.300.750. Ini saya kasih warna ya, highlight aja. Nanti profit marginnya ditentukan kan 10%. Dari mana?
dari yang ini warna hijau ini, warna hijau biru ini kan. Hasilnya berapa? Kalkulator lagi. (130.075). Ini digeser ke sini. Jadi di sini cost before agent komisi ini tambah ini, ya kan? Tambah ini nih. Ini tambah ini. Ulangi lagi, tambah lagi. 1.300.750. Nah, harganya cost before agen komisi itu 1.430.825. Susahnya teman-teman kalau pakai manual, saya orang Excel soalnya. Nah, perhatikan teman-teman sini. Sekarang berapa agen komisi yang diminta? Kan juga 10%. Nah, menghitungnya gimana teman-teman? Nah, ini perlu dicermati ya. Jadi agen komisi itu rumusnya sama dengan nih. (100) dibagi, kan 10%, 100 kurangi 10 kan 90. Nah, kayak gini. Kali harga ini. Oke, kalkulator lagi. 100 dibagi 90. Nah, 1,111 kali 1.430.825. Nah, berarti harga setelah dengan agen komisi, nah ini 1.589.800. Kita bulatin 1.590. 1.59. Nah, ini ya. Ini sudah termasuk per orang. Sekarang di mana untuk free of charge-nya? Nah, ini kurang ada ini teman-teman. Kurang ada formatnya. Ya, formatnya salah sih. Seharusnya di sini ada format ya, sebelum agen komisi ini ditambah 1 FOC. Ini loh teman-teman. Jadi ini saya hapus dulu ya nanti ya. Ini saya akan hapus yang ini. FOC, ada FOC-nya, formatnya kurang. Rumus FOC ini kan jumlahnya 24 orang ya, berarti harga ini saya kasih warna hijau ya. Copy aja lah. Kali 24 ya, ini dikasih dalam kurung. Hasilnya dibagi jumlah orangnya kan 24. FOC nya berapa? -1 kan tadi, -1 sama dengan, kita buat perkalian lagi, 1.430. (34.339
800 dibagi berapa? 23. Nah, hasil dari sini ya, 23-nya. Satu 493. Pembulatannya ke bawah bukan ke atas kalau puluhan rupiah nih. Jadi 1493. Nah, ini teman-teman, tinggal kita rubah ini. Ini yang keliru tadi ya. Ini hasilnya kita hapus dulu. Baru ke kalkulator lagi. Bagi 90 sama dengan seperti ini, kali ketik tadi 1493. 1659 kita naikkan 1659 per orang. Selling price, harga terakhir. Oke. Ini sudah menggunakan dolar, Mbak. Nah, ini USD. Selling price-nya adalah ini, dikurskan aja. Ini dibagi 14.000. Satu 118,5. Kita round up kan saja 119 atau 120. Saya memilih 120 dolar per pex. Semoga yang saya lakukan ini benar, teman-teman. Nah, silahkan, ini sebagai acuan saja ya, karena saya bukan pembuat soalnya, sehingga saya hanya baru meraba saja. Semoga sekali lagi mudah-mudahan benar dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.